Mulai saja, Pak. Mulai saja ya. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan sebelumnya saya sampaikan dulu selamat melaksanakan ibadah puasa ya bagi yang melaksanakan. Ini hari pertama. Mudah-mudahan masih semangat ya, karena masih hari pertama. Kita mulai saja ya. Jadi untuk pertemuan yang keempat ini kita akan coba bahas tentang keberadaan dan penyebaran air tanah. Setelah kita kemarin kita diskusikan keberadaan air tanah secara vertikal ya di dalam tanah. Jadi ada zona jenuh air, ada zona tidak jenuh air. Kemudian untuk yang pertemuan sekarang kita bahas tentang keberadaannya dan penyebaran air tanah. Jadi keberadaan dan penyebaran air tanah ini tentunya sangat tergantung dari macam dan jenis akifernya. Jenis akifernya seperti apa, lapisan pembawa airnya. Jadi sekali lagi kita fokus ke akifer, di mana disitulah terakumulasi air tanah yang akan kita coba cari. Secara umum di alam itu akifer bisa kita bagi dua ya. Kemarin juga sudah kita singgung. Jadi secara umum ada material-material lepas. Jadi akifer yang berupa material-material lepas. Jadi materialnya masih belum kompak, ya unconsolidated, ya, belum terlalu kompak, masih lepas-lepas. Jadi ini adalah merupakan endapan sedimen. Sedangkan yang kedua adalah akifer yang berupa material-material yang sudah consolidated atau sudah padat, jadi sudah mengalami sementasi, kompaksi, bahkan litifikasi. Nah, secara umum ada dua. Yang paling banyak kita jumpai di alam, di muka bumi ini adalah 90% ada pada akifer lepas. Ya. Jelas, karena akifer lepas tadi belum tersemenkan, belum kompaksi, belum litifikasi, sehingga rongga antar butir endapan tadi relatif masih besar, belum terisi semen, dan belum mengalami pengelompatan. Sehingga jumlah rongga antar butir itu sangat besar, di mana kemungkinan terisi oleh air tanah itu cukup besar pula. Kita tahu bahwa air tanah tentunya terdapat pada zona jenuh, sehingga pada akifer yang lepas tadi, yang lepas-lepas, yang unconsolidated, rongga antar butirnya semua terisi oleh air tanah. Sehingga kalau kita mencari, idealnya mencari air tanah, tentunya adalah pada pasir, kerikil, atau campuran keduanya, karena dia masih lepas-lepas. Kemudian mari kita bahas untuk yang akifer yang berupa material yang unconsolidated, yang masih lepas-lepas. Kita tahu bahwa unconsolidated aquifer adalah suatu endapan, sehingga ini tidak lepas juga dari tempat di mana sedimen tersebut terakumulasi. Jadi dasarnya pembagiannya adalah di mana endapan-endapan itu terakumulasi. Disitulah kita akan mencoba cari air tanah tersebut. Nah, berdasarkan atas tempat terakumulasinya, maka unconsolidated aquifer itu bisa kita bagi menjadi 5, menurut tempat di mana endapan tersebut diendapkan. Yang pertama adalah pada water course atau pada daerah aliran air. Daerah aliran ini
daerah aliran air ini biasanya terdiri dari endapan-endapan aluvial yang merupakan dasar sungai, atau bisa juga pada daerah dataran banjir. Sehingga watercourse ini adalah endapan atau sedimen yang terdapat pada tubuh sungai atau bisa juga di samping kiri kanan sungai, yaitu pada floodplain, pada daerah dataran banjir. Ini termasuk yang kita kenal sebagai watercourse atau daerah aliran. Nah, potensi untuk sumur-sumur di sini sangat produktif. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan sungai, sehingga kemungkinan air tanah di daerah aliran air atau pada watercourse kemungkinan besar bisa mendapat suplai atau tambahan dari sungai di daerah tersebut. Ya. Tentunya kita juga harus melihat jenis sungainya. Apakah sungainya influen atau sungai efluen. Kalau sungai di daerah tersebut, pada watercourse tersebut, sungainya adalah sungai influen, yaitu sungai di mana permukaan air sungainya lebih tinggi dari water table di daerah tersebut. Ya. Jadi muka air sungai di situ lebih tinggi daripada muka air tanah di daerah tersebut. Sehingga karena air sungai lebih tinggi, maka kemungkinan dia bisa infiltrasi mengisi air tanah yang ada di daerah tersebut. Karena muka air tanahnya lebih rendah dari muka air sungai. Maka disitulah kemungkinan suplai air tanah bisa dari infiltrasi sungai di daerah tersebut, baik pada tubuh sungainya maupun pada dataran banjirnya, floodplain-nya. Sehingga sumur-sumur di daerah ini kemungkinan ini yang sudah dieksploitasi ya, kemungkinan bisa mempunyai debit sekitar 37 sampai 185 liter per menit. Jadi per menitnya bisa 185 liter. Kalau daerah watercourse itu kita eksploitasi, kita pompa air tanahnya. Ya. Jadi debitnya cukup besar karena daerah tersebut potensi air tanahnya cukup besar. Karena apa? Kemungkinan dia bisa diisi atau disuplai mendapat tambahan dari sungai-sungai yang mengalir di daerah watercourse tersebut. Ya. Jadi sekali lagi kemungkinannya cukup potensial. Tentunya kalau jenis sungainya adalah sungai influen, yaitu sungai yang mengisi air tanah setempat. Kenapa? Karena muka air sungainya lebih tinggi dari muka air tanahnya. Maka tentunya dari tempat yang tinggi tadi, sungai yang lebih tinggi tadi akan infiltrasi mengisi air tanah yang muka air tanahnya lebih rendah. Sehingga daerah tersebut potensi air tanahnya cukup besar. Sehingga kalau saudara kebetulan dapat pekerjaan atau proyek disuruh mencari air tanah, maka pada daerah aliran air atau pada watercourse itu cukup potensial. Tentunya kita harus teliti juga jenis sungai di daerah tersebut, apakah influen atau efluen. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masih cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oh sorry ya, saya kebalik ya Pak ya. Oh ya betul ya, muka air sungainya lebih tinggi ya. Muka sungai airnya lebih tinggi. Oke betul. Ada pertanyaan untuk diskusi? Belum ada, Pak. Belum, oke ya. Jadi yang pertama pada unconsolidated aquifer, pada endapan-endapan daerah aliran air bisa di tubuh sungainya itu sendiri ya.
Biasanya di pinggir-pinggir sungai kalau kebetulan airnya susut, atau pada floodplain-nya, pada daerah dataran banjirnya. Kemudian yang kedua, oh ya, ini contohnya saja ya. Sorry lupa. Contoh-contoh sungai yang potensial air tanahnya di sekitar sungai-sungai tersebut biasanya pada sungai-sungai yang cukup besar. Kalau di Jawa Barat ada Sungai Citandui, di Jawa Tengah ada Sungai Serayu, Bengawan Solo ya. Jadi biasanya dataran di sini cukup lebar karena sungainya besar. Sungainya besar, maka dataran di kanan kiri sungai itu cukup lebar. Ini terutama di daerah hilir. Ya, di daerah hilir. Hanya biasanya ketebalannya tidak cukup tebal. Ya. Ketebalan dari material endapan sungai tadi tidak cukup tebal. Dan materialnya relatif halus. Ya, relatif halus. Jadi biasanya sungai-sungai yang seperti ini biasanya sudah dekat muara. Nah, dekat muara, maka luapan banjirnya cukup luas, kanan kiri, tetapi ketebalannya tidak cukup besar. Dan umumnya materialnya relatif halus. Kita tahu kalau relatif halus, materialnya halus, juga kurang baik untuk aquifer. Ya. Tapi tetap juga bahwa ini adalah material-material lepas, tentunya bukan lempung saja karena ada pasirnya, sehingga tetap potensial. Cuma kita pertimbangkan, memang daerahnya cukup luas, tetapi biasanya ketebalannya tidak begitu tebal, sehingga aquifer-aquifer di sini umumnya ketebalannya tidak begitu besar, tidak cukup tebal, tetapi masih bisa kita manfaatkan. Buktinya tadi bahwa ada sekitar 37 sampai 185 liter per menit kalau itu dipompa. Artinya apa? Cukup potensial. Cukup potensial. Kemudian yang kedua adalah daerah lembah mati atau barit valley atau lembah yang tertimbun. Di sini sebetulnya hampir sama dengan yang pertama tadi pada daerah watercourse, hanya di sini tidak dilewati oleh sungai lagi. Mungkin sungainya sudah kering, sudah mati, sehingga sungai tersebut sudah tertimbun, sudah tidak aktif lagi. Karena tidak aktif, maka sungai di situ sudah tidak ada airnya, sudah barit, sudah tertimbun ya. Sehingga di sini masih cukup besar, tetapi tentunya dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua ini masih kurang. Ya. Kenapa? Karena di sini suplai airnya, air tanahnya itu menjadi lebih kecil daripada yang pertama tadi. Kenapa? Karena tubuh sungai di sini sudah tidak ada airnya, maka tidak bisa mengisi air tanah di daerah tersebut. Sehingga di daerah tersebut infiltrasinya, isian air tanahnya hanya berdasarkan kalau ada hujan. Karena di daerah tersebut sudah tidak ada tampungan air lagi karena sungainya sudah mati. Sungainya sudah kering, sehingga hanya mengandalkan dari pada saat hujan saja. Lain dengan yang pertama tadi, yang watercourse. Kalau watercourse, air sungainya masih ada sehingga tetap ada infiltrasi. Ya. Bedanya di sini, yang barit valley atau lembah yang tertimbun. Karena tidak ada air yang menggenang di daerah tersebut. Tubuh sungainya sudah kering. Jadi suplai air tanah di sekitar barit valley ini tentunya tidak ada. Jadi hanya pada musim hujan saja. Tetapi karena material-materialnya bekas timbunan sungai, maka biasanya adalah material-material pasir, kerikil, ya, sedikit lempung, sehingga kalau air hujan di situ turun, maka lebih banyak
infiltrasinya dibandingkan dengan yang air di permukaan, runoff-nya. Jadi lebih banyak yang infiltrasi. Sehingga tetap saja bahwa daerah tersebut materialnya kemungkinan bisa diinfiltrasi oleh air permukaan. Sehingga potensinya juga masih cukup besar pada Barit Valley. Tetapi tambahan airnya, suplai air tanahnya lebih kecil dibandingkan dengan tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah extensive plain atau daerah dataran. Di sini tentunya adalah dataran yang cukup luas dengan endapan-endapan atau sedimen yang belum mengalami pemadatan. Misalnya dataran tersebut yang cukup luas tadi disusun oleh pasir dan kerikil. Jadi biasanya ini juga cukup potensial. Kemudian pertanyaannya, dari mana suplai air tanah di daerah tersebut pada extensive plain? Kan di situ tidak ada sungainya, bukan water course. Ya, tentunya pengisiannya atau recharge-nya, recharge itu daerah pengisian ya. Recharge-nya adalah dari perkolasi air hujan atau juga dari sungai-sungai kecil yang mengalir di daerah itu. Jadi recharge-nya dari mana? Ya di daerah air hujan yang turun di daerah tersebut atau dari air permukaan yang datang dari daerah di atasnya, di daerah atasnya. Jadi kalau misalnya ini contohnya ya, contohnya daerah extensive plain itu biasanya adalah pada di daerah Jawa bagian utara. Jawa bagian utara, mulai mungkin kalau saudara pernah ke Jakarta naik kereta atau naik bus atau naik mobil sendiri, jalur Pantura itu mulai dari Batang, Pekalongan sampai Jakarta itu adalah daerah extensive plain, yaitu daerah yang datarannya sampai ke pantai itu cukup lebar, cukup luas. Ya, inilah yang disebut sebagai extensive plain. Jadi dataran yang cukup luas pada mulai dari Pekalongan, Tegal, Brebes, mana lagi? Ya, sampai Jakarta itu adalah daerah extensive plain. Itu daerah yang cukup datar dan cukup luas. Oleh karena itu kalau saudara lewat di daerah tersebut itu adalah daerah-daerah persawahan, pertanian yang cukup luas. Ya, karena daerah tersebut memang dataran dan cukup luas. Materialnya tentunya tergantung dari perbukitan yang ada di atasnya. Kalau perbukitan atau daerah bukit-bukit di atasnya materialnya adalah pasir, kerikil, maka dia akan lapuk, tererosi, dan terendapkan pada extensive plain tersebut. Sehingga di daerah extensive plain ini bisa materialnya pasir, kerikil yang masih lepas-lepas, sehingga cukup potensi untuk air tanah, karena dia sebagai aquifer. Tetapi kalau daerah perbukitan di atasnya adalah tersusun oleh lempung, napal, tuf, dan sebagainya yang terdiri dari material halus, maka pada saat dia tererosi, kemudian tertransport dan diendapkan pada extensive plain ini, maka materialnya juga akan halus. Karena memang source-nya, sumbernya, bukit-bukit di atasnya memang tersusun oleh batu lempung, napal, dan sebagainya. Maka endapannya juga yang terendapkan di extensive plain tadi berukuran halus. Karena berukuran halus, maka dia bersifat impermeable. Karena bersifat impermeable, maka air hujan
yang mengisi air tanah di situ, air hujan pada daerah extensive plain tersebut, permukaannya tersusun oleh endapan-endapan halus. Sehingga air hujan yang ada di daerah tersebut tidak bisa infiltrasi ke bawah. Jadi hanya sebagai air permukaan saja. Karena pasokan air dari permukaan kecil karena tersusun oleh material halus, maka air tanahnya juga kurang potensial. Tetapi sebaliknya kalau di extensive plain itu tersusun oleh pasir, kerikil, material-material lepas yang bisa berfungsi sebagai aquifer, karena bukit di atasnya memang tersusun oleh pasir, kerikil, dan sebagainya, maka daerah endapan pada extensive plain tadi cukup potensial air tanahnya. Karena apa? Air hujan atau air sungai yang melewati extensive plain tersebut bisa air sungainya, air hujannya, air permukaan bisa infiltrasi. Sehingga bisa saja pada extensive plain tersebut cukup potensial air tanahnya. Tapi juga bisa kurang potensial. Tergantung tadi pada yang menutupi atau yang material yang menutup daerah extensive plain tadi. Kalau permukaannya tadi lempung, ukuran halus, maka hanya aliran permukaan saja, sedikit yang infiltrasi, maka potensinya menjadi kecil air tanah di daerah tersebut. Tetapi kalau pasir, kerikil, maka muka air tanah run off di daerah tersebut, baik air permukaan maupun air sungai yang mengalir di daerah tersebut bisa infiltrasi, menambah air tanah di daerah tersebut. Dan sekali lagi itu tergantung dari bukit-bukit di atasnya, penyusunnya juga bagaimana. Ya. Jadi ini adalah mungkin contohnya adalah di pantai utara Jawa Tengah, Jawa Barat, ya. Kemudian di barat Kalimantan, di Kalimantan bagian barat itu kan daerahnya datar, kemudian banyak endapan-endapan material lepas, ya. Termasuk juga di pantai timur Pulau Sumatera. Ya. Jadi sekali lagi kondisi material di sini sangat dikontrol oleh geologi daerah pegunungan atau perbukitan di atasnya, yang bertindak sebagai penyuplai hasil rombakan sehingga menjadi penyusun material penyusun pada extensive plain. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Cukup Belum, jelas Kak. ya? Oke, belum. Jadi yang ketiga daerah dataran atau extensive plain. Kemudian yang keempat adalah intermountain valley, lembah antar gunung. Jadi biasanya di daerah-daerah pegunungan ya, idealnya ini saya gambarkan contohnya adalah daerah Bandung. Daerah Bandung. Jadi Bandung itu dikitari atau dikelilingi oleh gunung-gunung. Ya, banyak kan di sana karena sebetulnya Bandung itu sebetulnya adalah daerah cekungan. Daerah cekungan. Bandung itu sebetulnya adalah daerah cekungan yang dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya. Itu contohnya. Jadi Bandung ini sebetulnya adalah kalau kita tinjau dengan penyebaran air tanah pada material lepas, itu termasuk zona atau daerah intermountain valley. Jadi lembah di antara gunung. Ya. Jadi contohnya adalah itu di Bandung. Kalau di Jogja kan sebetulnya gunungnya cuma satu, sehingga Jogja ini hanya bagian lereng dari Gunung Merapi saja. Tetapi kalau Bandung itu adalah seperti cekungan yang dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya. Sehingga material penyusun pada zona intermountain valley, ya, pada daerah cekungan yang dikitari oleh
gunung, maka materialnya adalah berasal dari produk gunung tersebut. Ya. Jadi materialnya tentunya tergantung dari produk gunung yang mengitari tersebut. Nah, dasar lembah ini, lembah cekungan gunung ini biasanya terdiri dari material-material lepas. Ya, material lepas dari mana? Bisa dari hasil erosi dari gunung tersebut, atau bisa jadi berasal dari material volkanik gunung api di sekitarnya. Pada saat gunung api tersebut meletus, dia akan melepaskan bagian pada lembah antar gunung itu. Bisa endapan dari hasil erosi atau sedimen, atau bisa jadi berasal dari muntahan atau lontaran dari letusan gunung api yang di sekitar tersebut. Sehingga materialnya adalah material-material volkanik yang masih lepas. Bisa tuh kalau halus, ya, bisa lapili, kasar, ukuran pasir, bisa bom, dan seterusnya. Ya. Nah, karena gunungnya banyak di sekitar lembah antar gunung tersebut, bisa jadi kemungkinan daerah tersebut akifernya cukup potensial. Bahkan kemungkinan bisa ada beberapa jenis akifer tertekan. Sehingga kalau dibor, maka air tersebut akan naik dengan sendirinya. Kalau itu adalah artesis. Ya. Sehingga di daerah Bandung kemarin pernah saya singgung sedikit, dulu sebelum banyak industri, daerah Bandung itu orang buat sumur dalam, dangkal, itu sudah mendapat sumur artesis. Kenapa? Karena akifer tertekannya tidak terlalu dalam, dangkal, sehingga dibor sumur tersebut sampai pada akifer tertekan yang dibatasi oleh bagian bawah dan atasnya lapisan kedap air, maka air tanah disebut akan memancar sendiri. Ya. Tetapi sekarang karena industri berkembang, pemukiman berkembang, perhotelan berkembang, akhirnya akifer tertekan tadi, tekanan hidrostatisnya semakin berkurang. Sama kalau balon, kita isi gas, kita isi air, pada saat pertama, kedua kita tusuk, maka air yang keluar, yang muncrat dari balon tadi cukup tinggi, cukup kuat debitnya. Tetapi semakin banyak ditusuk, akhirnya tekanan hidrostatis di situ lepas dari balon tersebut. Maka tekanan hidrostatisnya menjadi kecil. Bahkan bisa jadi tekanan hidrostatisnya sama dengan di permukaan tanah di daerah tersebut, tekanan atmosfer. Maka air yang dulunya sumur tersebut artesis sekarang menjadi non-artesis atau artesis yang negatif, bukan positif. Karena apa? Di daerah tersebut banyak lapisan-lapisan akifer yang dibatasi oleh dua lapisan kedap air. Nah, dari mana di Bandung banyak akifer tertekannya? Yaitu karena dari produk gunung api di sekitar Intermountain tadi. Mungkin suatu saat gunung api di daerah tersebut aktif, kemudian dia menghasilkan lava. Ya, lava kalau itu sampai ke bawah. Lava kita tahu adalah lapisan impermeable. Kemudian kemungkinan di atasnya setelah itu berhenti, kemudian aktif lagi, gunung apinya melontarkan lapili. Maka dia berukuran pasir ke atas. Ya, berukuran pasir ke atas. Maka dia bisa berfungsi sebagai akifer. Kemudian suatu periode berikutnya, gunung api di tempat lain di sekitar situ aktif menghasilkan tuff di atas pasir tadi, lapili tadi. Maka
pasir tadi seolah-olah diapit oleh bagian bawah adalah lava, kemudian bagian atasnya tuff kita tahu impermeable, sehingga pasir dan lapilli tadi berfungsi sebagai aquifer dibatasi oleh dua lapisan kedap air, lava di bawah, kemudian di atasnya tuff. Maka jadilah lapisan tadi lapilli tadi, pasir tadi berfungsi sebagai aquifer tertekan. Ya, itulah periode-periode kegiatan gunung api di daerah tersebut. Bisa jadi di bawah tuff, kemudian pasir vulkanik, di atasnya tuff lagi atau lava, maka bisa jadi aquifer tadi menjadi aquifer tertekan. Nah, kalau itu berselang-seling terus, tergantung dari periode erupsi dari gunung api di situ dan menghasilkan apa material erupsi gunung api tersebut, maka bisa jadi ada lapisan kedap, lapisan impermeable, ada lapisan permeable, ada lapisan impermeable lagi, terus berulang-ulang, maka jadilah di situ ada beberapa lapisan aquifer yang seolah-olah diapit oleh lapisan kedap air, dan itu berulang-ulang, sehingga di daerah tersebut kemungkinan banyak dijumpai aquifer tertekan, tergantung dari material erupsi dari gunung api di sekitar situ. Sehingga tadi saya katakan bahwa di daerah Bandung yang merupakan intermountain valley, kemungkinan potensi cukup besar air tanahnya. Air tanahnya dari mana? Ya dari gunung sekitar tersebut. Air hujan di atas, dia karena di atas kemiringannya terjal gunungnya, maka air mengalir di permukaan, runoff. Runoff dia turun, akhirnya mengisi daerah lembah antar gunung tersebut. Suplainya itu, suplai air tanahnya. Dari air hujan, tidak hanya air hujan di cekungan tersebut saja, tetapi air hujan yang merupakan runoff bagian atas gunung api di daerah tersebut. Sehingga suplai air tanah di situ cukup besar dari larian atau air permukaan sekitar gunung yang mengitari tersebut. Sedangkan materialnya bisa jadi aquifer-aquifer yang dibatasi oleh lapisan kedap, sehingga banyak aquifer tertekan di daerah intermountain valley ini. Ya. Sehingga daerah tersebut aquifer tertekannya banyak, suplai air permukaannya untuk mengisi air tanah di situ juga cukup besar karena dia dikelilingi oleh topografi gunung, ya, sehingga air hujan di atas akan turun ke bawah, akan mengisi intermountain valley tadi. Apalagi kalau di permukaannya intermountain valley tadi adalah material-material lepas gunung api yang berukuran kasar, ya, bisa pasir, lapilli, dan sebagainya. Maka air hujan, air yang turun dari atas gunung tadi bisa mengisi air tanah di intermountain valley tersebut. Jadi materialnya kemungkinan bisa sebagai aquifer, bahkan aquifer, beberapa aquifer tertekan, suplai air permukaan untuk mengisi air tanah di situ juga cukup besar. Maka potensi sekali, ya, untuk daerah antar gunung. Yang saya ambilkan contoh misalnya Bandung. Ada pertanyaan sampai sini? Intermountain Valley? Halo? Jelas, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Jadi bisa juga Intermountain Valley ini dalam skala kecil. Mungkin di daerah-daerah saudara ada bukit-bukit, ya, bukit-bukit kecil, bukan gunung api misalnya. Ya, itu termasuk Intermountain Valley. Ada bukit-bukit, kemudian ada suatu cekungan lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit tersebut. Itu juga termasuk Intermountain Valley. Hanya tergantung tadi, perbukitan di situ materialnya apa. Sehingga erosinya tadi mengendap di intermountain tadi halus kasar atau tidak.
Kemudian suplainya juga dari air permukaan yang mengalir di perbukitan yang mengelilingi lembah tadi. Itu ya. Jadi yang keempat ini termasuk intermountain valley. Nah, pada dataran antar gunung ya, yang dibatasi oleh kaki-kaki gunung api akan mempunyai perbedaan besar butir pada setiap tahap erupsi gunung api tersebut. Tadi sudah saya singgung tadi. Ya. Jadi akibatnya dapat terbentuk kondisi air tanah tertekan, terutama yang terletak tidak seberapa jauh dari bagian kaki gunung api. Gitu ya. Jadi sekali lagi, apakah bisa terbentuk aquifer tertekan atau tidak tergantung dari material gunung eropa tersebut. Tapi kemungkinannya ada yang bisa lava, bisa kemungkinan besar bisa terjadi aquifer tertekan. Apalagi suplainya dari perbukitan atau dari pegunungan di sekitar daerah tersebut, sehingga air permukaan akan turun ke lembah dan mengisi aquifer di lembah antar bukit, antar gunung api tadi. Oke ya. Ada pertanyaan? Belum jelas. Ya, jelas. Jadi itu pada aquifer yang unconsolidated. Jadi material-material atau endapan yang masih endapan-endapan lepas. Nah, yang kedua adalah pada aquifer yang sudah mengalami consolidated, yaitu pada material yang kompak. Mungkinkah pada material kompak, misalnya batu gamping, lava, atau bisa jadi itu adalah batuan beku intrusif yang membeku yang sekarang ada di permukaan. Apakah bisa jadi aquifer? Kan pertanyaannya itu. Kenapa Pak? Kok bisa consolidated menjadi aquifer, batuan-batuan yang sudah consolidated? Bisa, kemarin yang pertemuan kemarin kan sudah kita singgung bahwa pada batuan-batuan yang keras, yang kompak, ya, sudah membatu, bisa saja dia menjadi aquifer. Syaratnya batuan tersebut banyak retakan-retakan join, ya, ataupun lubang-lubang pelarutan yang saling berhubungan. Bukan yang isolated, tapi yang communicating. Jadi sortasi atau porositas yang terbentuk karena retakan sekunder, tetapi dia communicating, saling berhubungan. Sehingga bisa saja pada batuan yang kompak, yang keras, bisa saja di situ ada air tanahnya, atau batuan tersebut yang konsolidasi tadi bisa bersifat sebagai aquifer dengan catatan tadi. Banyak retakan, join, atau bisa jadi lubang-lubang pelarutan, tetapi yang saling berhubungan. Ya, saya ambilkan contoh di sini yang consolidated aquifer. Yang pertama adalah pada batu gamping. Karena pada keadaan yang normal, yang wajar, batu gamping itu adalah batuan bukan aquifer. Karena dia kompak, keras, ya, sehingga dia tidak bisa menyimpan dan melewatkan air. Tidak berfungsi sebagai aquifer. Tetapi kita tahu bahwa batu gamping itu adalah sangat mudah larut oleh air. Khususnya adalah air yang bersifat asam. Kita tahu
Air hujan di Indonesia, kita tahu juga bahwa kita musimnya adalah apa? Ada 2 musim, ya, ada 2 musim. Nah, air hujan di Indonesia ini umumnya bersifat asam. Ya, asam bisa jadi karena daerah tersebut banyak pencemaran, atau bisa jadi karena memang kita ada di 2 musim. Ya. Jadi kita kemungkinan air hujannya bersifat asam. Karena bersifat asam, maka dia lebih reaktif untuk bisa melarutkan karbonat, CO3. Maka CaCO3 plus O2, apalagi yang bersifat asam, maka batu gamping tersebut akan mudah larut. Lah karena dia mudah larut, awalnya adalah dari air hujan, ada retakan kecil, kemudian air masuk ke situ, semakin larut, ya mungkin hanya seperti retakan rambut lah kecil, tapi semakin lama karena ada pelarutan, semakin besar, semakin besar. Bahkan dia membentuk suatu saluran. Nah, kalau saluran-saluran tadi, hasil pelarutan air pada batu gamping tadi, salurannya saling berhubungan, maka batu gamping yang notabene sebetulnya adalah non-aquifer, maka bisa menjadi aquifer. Dia bisa menyimpan dan bisa melewatkan air di daerah tersebut. Kenapa? Karena banyak lubang-lubang pelarutan, dan lubang pelarutan tersebut saling berhubungan atau communicating. Ya. Maka air di daerah tersebut, pada batu gamping tersebut juga cukup potensial. Ya. Contohnya adalah daerah-daerah Kars, misalnya di Gunung Kidul, Wonosari, di Madura, atau di Sulawesi juga ada. Sana Karsnya juga berkembang cukup baik. Di sana sebetulnya air tanahnya cukup besar. Tetapi permasalahannya sering kita dengar bahwa daerah Gunung Kidul kurang air. Nggak ada air. Buktinya apa? Kalau musim kemarau mereka kekeringan. Bahkan dia banyak disumbang atau mereka iuran beli air dari Jogja. Ke atas sana, ke Wonosari, dibawa dengan tangki-tangki air. Karena memang di sana kering. Karena batu gamping non-aquifer. Tapi sebetulnya Wonosari itu air tanahnya cukup banyak. Karena apa? Gunung Kidul sudah berkembang menjadi kars. Sehingga di sana banyak lubang-lubang pelarutan, bahkan ke bawah, di bawah tertampung menjadi gua dalam tanah, bahkan sungai bawah tanah, danau bawah tanah. Ya, jadi Gunung Kidul, Wonosari itu sebetulnya tidak kekurangan air, banyak air, cuma airnya itu jauh di bawah, sehingga sulit dieksploitasi oleh tradisional, oleh warga secara tradisional dengan sumur, karena lubang-lubang pelarutan itu sungai-sungai itu cukup dalam, ya, sehingga mengatakan bahwa ini kekeringan. Iya betul kekeringan, tapi belum tentu di situ tidak ada air. Kekeringannya karena air di situ tidak bisa dieksploitasi karena terlalu dalam, sungai bawah tanah dan sebagainya. Ya, bahkan ini di daerah sana ada di satu lokasi. Mungkin kalau kita tidak ada COVID, sebetulnya kita bisa studi tour ya ke sana, dekat kok, cuma berapa sih, Wonosari 40 kilo lah. Dulu mahasiswa yang angkatan dulu kita bawa ke sana naik motor bareng-bareng, karena jumlahnya belum banyak, kita pakai motor saja, atau yang beberapa pakai trip, pakai bis. Kita ke lokasi tersebut. Ada lokasi di situ pemboran yang dilakukan oleh LSM bantuan dari Jerman. Dia ngebor sampai 100 meter ketemu sungai bawah tanah. Ya. Jadi
kita bisa turun di sana. Itu kayak pakai lift, tapi liftnya lift pakai rantai. Ya. Jadi kayak lubang sumur yang besar, lubang sumurnya cukup besar. Kita bisa turun lewat kayak lift ya, lift yang mungkin di mall-mall, bukan yang ya kayak lift lah. Dia bisa turun, tapi tradisional. Ya. Turun ke bawah, sampai kedalaman 100 meter, kita ketemu sungai bawah tanah di situ. Itu debitnya cukup besar sekali. Cukup besar, karena dia sungai bawah tanah, di mana debitnya cukup besar. Bahkan di bawah itu dikasih lampu-lampu dan sebagainya, cukup indah. Nah, air pada kedalaman 100 meter itulah yang dipompa ke atas. Jadi sama saja sebetulnya dia mompa air sungai, tapi sungai bawah tanah. Tetapi kalau akifernya pasir, maka kita ngebor, kita eksploitasi airnya, kita ngambil airnya adalah air yang ada pada rongga-rongga antar butir pasir tadi. Tetapi pada batu kampung seperti sungai bawah tanah. Ya. Nah, sungai itu terus mengalir ke arah atas dan bermuara di Baron, Pantai Baron. Ya, di Pantai Baron ada sungai bawah tanah yang muncul di situ. Itu sebetulnya adalah bisa dikatakan juga sebagai mata air. Sehingga di Pantai Baron ada pertemuan antara air tawar dan air asin. Karena di laut air asin. Nah, ini muncul sungai bawah tanah di Pantai Baron itu airnya tawar. Nah, di sekitar itu airnya ada yang tawar, ada yang campuran, ada yang asin. Makanya di daerah tersebut dijadikan objek wisata juga sekarang. Nah, di arah hulu itu sebetulnya yang dibor oleh pemerintah, oleh LSM Jerman tadi. Bahkan dari sumur itu sudah menghasilkan 3 PhD, doktor, 3 doktor dari Jerman tadi, yang meneliti tentang air tanah di daerah Kars. Jadi ada pemboran sampai sumur yang cukup besar, masuk ke dalam sampai ketemu sungai bawah tanahnya. Itu kira-kira 100 meter. Saya pernah turun ke sana ngajak anak-anak sekalian study tour melihat sungai bawah tanah itu. Sayang karena pandemi kita tidak bisa ke sana ya, tapi kita bayangkan saja bahwa di Wonosari itu air, di Gunung Kidul itu air banyak, tidak kekurangan, tetapi cukup dalam sehingga oleh masyarakat umum tidak bisa diambil. Ini juga banyak bantuan-bantuan dari biasanya ya yang KKN di sana, program KKN-nya adalah bantuan air bersih. Maka dia memompa air-air yang tertampung pada mungkin gua dalam tanah, danau bawah tanah, di banyak di Wonosari. Maka dia nyumbang pompa. Pada saat dia KKN, ya bisa berhasil, airnya bisa dieksploitasi karena dia ada pompa. Tetapi setelah KKN selesai, mahasiswa pulang ke Jogja, pompanya ditinggal, disumbangkan, tidak dipakai oleh warga setempat, bahkan dijual. Kenapa? Ya kalau untuk ngambil air pakai pompa kan dia mengeluarkan uang. Ada dana untuk BBM-nya. Akhirnya apa? Airnya jauh lebih mahal. Karena BBM-nya mahal, maka airnya juga jadi mahal. Akibatnya apa? Mereka keberatan. Akhirnya apa? Ya hasil mahasiswa KKN setelah ditinggal, ya mesinnya dijual. Setelah itu ya sudah berdasarkan nunggu hujan saja, nunggu air hujan atau pada danau-danau di sekitar situ yang kotor kalau musim kemarau. Karena dipakai untuk mandi, untuk cuci, untuk memandikan ternaknya, sapinya ya di situ. Ya dipakai untuk keperluan rumah tangga, tetapi tidak dipakai air minum karena ya kotor, karena untuk memandikan binatang dan sebagainya. Maka air untuk minum beli dari Jogja.
Sehingga suatu saat bisa jadi Jogja suatu saat bisa mengimpor air dari Gunung Kidul, karena air di Gunung Kidul banyak. Asal sudah murah eksploitasinya. Ini kan yang jadi masalah kan eksploitasinya lebih mahal. Karena butuh BBM dan sebagainya. Butuh listrik dan sebagainya. Maka untuk mengeksploitasi membutuhkan dana yang cukup besar. Sehingga hasilnya tidak imbang. Air yang dieksploitasi tetapi alat untuk mengeksploitasi membutuhkan dana yang cukup besar, maka jadi mahal. Nah, inilah permasalahannya. Tapi kalau di suatu daerah di Jogja sudah tidak ada air kering misalnya, ya bisa jadi ngambil dari sana. Walaupun mahal eksploitasinya, tetapi karena dibutuhkan maka tidak ada masalah. Tetapi kalau sekarang kan jadi masalah. Karena eksploitasi lebih mahal daripada harga air itu sendiri. Itu ya. Jadi pada batu gamping itu bisa saja yang sebetulnya itu adalah batuan consolidated tapi bisa menjadi aquifer. Contohnya di Gunung Kidul lah tadi. Cuma air-airnya, air tanahnya biasanya cukup dalam. Tertampung pada sungai bawah tanah, guada bawah tanah, danau bawah tanah yang cukup dalam. Sehingga eksploitasinya biayanya mahal, maka tidak dilakukan eksploitasi karena tidak ekonomis. Sehingga ya sudah beli saja di Jogja. Hanya transport saja, tapi lebih murah itu ternyata dibandingkan kalau eksploitasi. Dari pemerintah Jepang juga pernah membantu di sana, tapi kesulitannya yaitu tadi. Karena apa? Setelah ditinggal, biaya listriknya mahal. Akibatnya apa? Ya sudah, pemerintah Jepang nyumbang selesai, ya sudah jadi barang rongsokan lagi karena tidak dioperasikan. Nah, yang dari Jerman ini yang saya ceritakan ini dia tidak memakai listrik dari mesin, tetapi listriknya itu adalah mikrohidro. Bedanya di situ. Kenapa yang punya Jerman masih bisa, warga masih bisa menikmati karena tidak memerlukan dana listrik. Listriknya dari mana? Yaitu dari tadi. Makanya dia ngebor sungai bawah tanah di mana debitnya besar, sungai bawah tanahnya tersebut. Nah, di bawah permukaan 100 meter itu sungainya terbuka, ya. Kemudian dibendung. Karena debitnya besar, maka arusnya juga cukup besar. Maka dibuatlah model mikrohidro. Sehingga listrik tersebut sumbernya adalah dari arus sungai bawah tanah tadi. Arus sungai bawah tanah tadi diubah menjadi listrik. Nah, listrik inilah yang digunakan untuk memompa air sumur itu ke atas dalam kedalaman 100 meter. Sehingga apa? Tidak beli dari PLN listriknya. Selama ini mereka keberatannya itu. Beli listrik dari PLN, abonemen mahal. Nah, yang punya Jerman ini, dia ngebor sekalian membuat mikrohidro listrik. Listriknya dari mana? Ya dari sungai bawah tanah tadi, dari arus tadi diubah jadilah listrik. Nah, listrik ini dipakai untuk nyedot, mengeksploitasi sungai bawah tanah tadi. Jadi saling menguntungkan. Airnya, arusnya tadi, debitnya tadi, arusnya tadi dipakai untuk membuat listrik, jadi listriknya untuk mengangkat air sungai bawah tanah di daerah tersebut ke atas. Jadilah air tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga setempat karena tidak memerlukan biaya listrik. Listriknya dari mikrohidro tersebut. Ya, ini contoh studi kasus yang ada di Wonosari pada Batu Gamping. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jelas, Halo? Belum, Pak. Ya, Pak. Ya, masih. Oke ya. Jelas, Pak.
Kemudian yang contoh lainnya adalah yang consolidated aquifer adalah pada batuan beku dalam, batuan-batuan intrusif. Kita tahu batuan intrusif tidak ada rongga antar butir karena batuan beku. Kemudian tidak ada lubang-lubang gas, bubble gas. Karena bubble gas hanya terbentuk pada batuan beku luar, ekstrusif. Nah, pada batuan beku dalam jelas tidak ada bubble gas, tidak ada skoria dan sebagainya, sehingga betul-betul padat. Ya. Tetapi sekali lagi, bisa tidak jadi aquifer? Bisa, kalau di dalam batu-batu tersebut, batuan beku dalam tersebut, terjadi join-join. Terjadi join, di mana join itu saling berhubungan. Maka walaupun padat, consolidated, maka dia bisa menyimpan dan melewatkan air. Maka dia bisa berfungsi sebagai aquifer. Sekali lagi, kalau banyak join-joinnya dan join tersebut saling berhubungan. Ini banyak terjadi di beberapa daerah, ya, pada daerah gunung, di mana daerahnya adalah batuannya adalah batuan beku, tetapi ada air tanahnya. Karena apa? Yaitu karena dia sudah mengalami retakan-retakan join, di mana join tersebut saling berhubungan. Sehingga batuan beku yang kompak tadi, yang tidak ada skorianya, tidak ada lubang-lubangnya, bisa menjadi aquifer, bisa menyimpan dan melewatkan air. Lewat mana? Ya lewat retakan-retakan yang saling berhubungan. Ya, yang ketiga adalah pada batuan volkanik. Ya. Ini batuan-batuan volkanik yang primer. Misalnya basalt. Ini dapat lulus air apabila banyak lubang-lubang bekas gas. Ya, itu tadi. Kalau itu adalah batuan ekstrusif. Maupun retakan endapan piroklastik pada tufa. Ya, tufa adalah batuan produk gunung api yang berukuran halus. Karena berukuran halus dan dia sudah menjadi batu kompak, maka jelas ukurannya halus apalagi kompak, dia tidak bisa menyimpan air, apalagi melewatkan air. Tetapi walaupun ukurannya halus, kompak, tetapi kalau banyak join dan joinnya saling berhubungan, maka bisa jadi batuan piroklastis tufa tadi bisa berfungsi sebagai aquifer, ya, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Batuan volkanik, ya, batuan-batuan produk volkanik umumnya adalah batuan yang non-aquifer, tetapi bisa menjadi aquifer kalau ada porositas-porositas sekunder berupa join-join. Dengan catatan tadi, joinnya saling berhubungan, yaitu saling communicating, bukan yang isolated. Oke ya? Jadi sekali lagi, aquifer itu umumnya hampir 90-95% di muka bumi ini, aquifer itu ya masih endapan lepas. Tetapi kalau daerah saya, di daerah saya enggak ada Pak endapan-endapan lepasnya, tidak ada aluvialnya karena daerahnya atas. Ya dari batuan-batuan apa? Batuan beku kah, batu gamping kah? Bisa saja itu terjadi kalau ada porositas sekunder tadi. Ya, jadi bisa saja batu gamping, batuan beku dalam, ataupun batu-batuan volkanik yang menyusun daerah saudara. Tetapi kalau banyak rekahannya, bisa saja dia berfungsi sebagai aquifer. Ya. Nah, sebagai tambahan, ada endapan-endapan angin. Ya, endapan-endapan angin loss itu biasanya berukuran halus, ya, karena dia di bawah atau medianya adalah angin. Maka biasanya walaupun ada yang ukuran pasir, ya, tetapi umumnya adalah pada ukuran yang halus, khususnya adalah pada daerah-daerah gurun. Ya, pada daerah gurun, endapan-endapan angin loss itu kandungan airnya kecil, karena di sini materialnya halus, bersifat impermeable. Ya, kalau permeable, permeabilitasnya rendah sekali. Kemudian karena dia gurun, jarang ada hujan, tidak ada sungai, maka tidak ada yang infiltrasi. Maka daerah tersebut
materialnya halus, tidak ada suplai air, ya, maka daerah tersebut umumnya adalah daerah-daerah yang kering. Ya, ya, ada pertanyaan sampai sini? Halo, kita buka diskusi karena sudah selesai. Ya, untuk ini adalah untuk yang besok. Ada pertanyaan, kita buka diskusi. Halo? Masih mengikuti saya? Masih, Pak. Masih, ya. Masih, Pak. Diskusi. Pak. Kalau ada pertanyaan, kita buka diskusi. Jadi kuliah materinya silahkan saudara baca dari ngunduh di LMS, ya, ngunduh di LMS. Materinya ini, ya. Kemudian sudah saya jelaskan. Jadi ada beberapa aquifer air tanah di muka bumi ini, di mana saudara akan mencari. Kalau saudara dapat proyek pekerjaan, ya coba saudara jangan putus asa. Bisa saja pada material lepas. Di mana? Ya tadi bisa di Intermountain, bisa di watercourse, ya, dan seterusnya. Kemudian waduh, tapi batuannya kompak, ya kita lihat cari struktur di situ, apakah ada joinnya apakah saling berhubungan atau tidak, atau mungkin kalau itu batu gamping, apakah banyak lubang pelarutannya, sudah mengalami karstifikasi atau belum. Kalau daerah tersebut sudah karstifikasi, topografinya, morfologinya sudah membentuk kars, maka kemungkinan air di situ banyak, cuma kebanyakan ada di bawah. Sehingga eksploitasinya sulit, memerlukan biaya yang cukup besar operasionalnya, akibatnya apa? Airnya juga jadi mahal. Nah, itu salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh LSM Jerman yang saya contohkan tadi. Dia ngambil air di bawah sungai bawah tanah yang debitnya besar, arusnya besar, maka bisa dijadikan sebagai mikrohidro. Maka listrik tersebut tidak perlu bayar, hanya operasional mikrohidro saja, mikrohidro sederhana. Ya. Maka listrik menjadi gratis, murah lah. Murah, bisa untuk mengangkat air bawah tanah tadi, maka airnya jadi murah. Ya. Beda kalau kita ngambilnya dengan pompa biasa. Ya. Ongkos BBM berapa kalau itu pakai solar, kalau pakai listrik juga abonemennya berapa. Jadi harga airnya itu tidak ekonomis lagi. Ya, ini salah satu contoh saja. Ya, ada pertanyaan? Halo? Ya, kalau tidak ada, ini sudah jam 9.10 karena mungkin masih ada yang mau kuliah lainnya. Kalau tidak salah kemarin batubara ya. Kuliah batubara. Maka akan saya akhiri kalau tidak ada diskusi. Tidak ada? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, ya ini sudah selesai, kita akhiri saja. Oke? Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa absennya ya, absennya. Di Mandiri maupun di LMS. Yang utama di Mandiri. Ya. Karena itu akan mempengaruhi jumlah kehadiran dan poin untuk nilai saudara, baik di UTS maupun di UAS. Kemudian saya ingatkan, ini sudah pertemuan keempat, nanti sampai pertemuan ke-7 kita akan UTS, ada tugas 2 kali ya. Jadi bisa jadi besok ada tugas atau kapan, yang penting ada tugas 2 kali. Kita sudah 4, jadi masih 3 pertemuan, kita belum mengerjakan tugas. Ya. Jadi nanti akan saya berikan tugas 1 dan tugas 2.
pertemuan yang tinggal 3 pertemuan itu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Oke ya? Sekali lagi, terima kasih perhatian saudara. Mudah-mudahan bermanfaat, karena siapa tahu ini adalah ilmu aplikasi sehingga bisa saudara gunakan. Siapa tahu saudara berminat tentang air tanah, dan air tanah, masalah air juga sekarang sudah krusial. Banyak air tapi sudah tercemar. Bahkan ada beberapa yang sudah terintrusi air asin dan sebagainya. Sehingga air menjadi sulit, menjadi mahal. Maka ada alternatif-alternatif lain bagaimana untuk mengeksploitasi air tanah tersebut yang murah. Ya, siapa tahu saudara bisa menjadi entrepreneur, techno-entrepreneur di sini. Baik, kalau tidak ada, sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa absen. Dan sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa yang melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.